Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kasus dari adrenal insufficiency ya. Di sini yaitu 34-year-old woman, yaitu seorang wanita berusia 34 tahun. Chief complaint yaitu nausea, abdominal pain, dan juga dizziness, yaitu mual, nyeri perut, dan juga pusing. Recent history yaitu underwent open reduction and internal fixation atau ORIF of femur fracture, yaitu menjalani operasi ORIF yaitu Open Reduction Internal Fixation Fracture Femur, yaitu past medical history artinya adalah riwayat penyakit dahulu, systemic lupus erythematosus with renal involvement yaitu lupus erythematosus systemic dengan keterlibatan ginjal. Medication adalah chronic glucocorticoid therapy atau prednison, yaitu terapi glucocorticoid kronis atau prednison. Continued same dose perioperatively, yaitu tetap menggunakan dosis yang sama selama perioperatif. Vital signs yaitu blood pressure is 90/60, yaitu 90/60 mm raksa, pulsnya 120 kali per menit. Clinical context yaitu compare to normal physiologic response to surgery, bandingkan dengan respon fisiologis normal terhadap operasi. Nah, di sini which pattern hypothalamus pituitary adrenal axis activity is most likely, yaitu pola aktivitas aksis hipotalamik pituitary adrenal manakah yang paling mungkin, yaitu di sini jawaban yang paling tepat yaitu yaitu CRH decrease, ACTH decrease, dan juga cortisol decrease. Nah, clinical reasoningnya yaitu di sini temukan kata kunci steroid jangka panjang atau prednison, post operasi atau stres tinggi, hipotensi 90/60 plus takikardia yaitu 120, gejalanya adalah mual, nyeri perut, dan juga pusing. Ini langsung arah ke adrenal krisis. Apa diagnosis paling mungkin, yaitu secondary adrenal insufficiency akibat steroid kronis. Mekanisme adalah A, yaitu normal, stres, operasi, meningkatkan suatu CRH, kemudian juga meningkatkan ACTH, meningkatkan kortisol untuk menjaga tekanan darah dan juga energi. Pada pasien ini yaitu steroid dari luar atau prednison, yaitu supresi HP aksis, hipotalamus menurunkan CRH, pituitari menurunkan ACTH, adrenal menurunkan kortisol, lama-lama adrenal mengalami atrofi. Saat operasi atau stres yaitu kortisol harusnya meningkat, tapi di sini tidak bisa naik relatif kortisol efisiensi. Kenapa muncul gejala, yaitu hipotensi, kortisol normalnya bantu vasokonstriksi yaitu dengan cara norepinefrin dan juga RAS. Kalau kortisol rendah yaitu menyebabkan pembuluh melebar sehingga tekanan darah turun. Takikardia itu menyebabkan kompensasi dari hipotensi. Kemudian juga mual dan juga nyeri perut itu merupakan gejala khas dari adrenal krisis. Kesimpulan logika yaitu steroid kronis menyebabkan HPA aksis supres, kemudian juga tidak bisa respons terhadap stres, kemudian juga kortisol tetap rendah saat operasi, menyebabkan adrenal krisis. Pola hormon yaitu semua turun, CRH menurun, ACTH menurun, kortisol menurun. Cara berpikir cepat yaitu kalau lihat steroid lama plus stres yaitu operasi atau infeksi plus hipotensi, langsung pikir yaitu adrenal krisis atau secondary, kemudian juga semua hormon turun. Nah, satu kalimat inti yaitu steroid lama bikin adrenal tidur, jadi saat stres tubuh gagal naikkan kortisol menyebabkan shock. Nah, penjelasan kasusnya adalah di sini pemakaian steroid lama sehingga menyebabkan HPA aksis tertidur, kemudian juga saat stres atau operasi tubuh tidak bisa naikkan kortisol sehingga terjadi adrenal krisis. Penjelasan super sederhana yaitu di sini apa yang terjadi, pasien minum prednison lama, kemudian juga steroid dari luar menyebabkan tubuh merasa cukup kortisol. Akibatnya adalah hipotalamus menurunkan CRH, kemudian juga pituitari menurunkan ACTH, adrenal yaitu menurunkan produksi kortisol. Lama-lama kelenjar adrenal mengalami atrofi yaitu mengecil dan juga malas kerja. Kenapa jadi bahan saat operasi, yaitu normalnya saat stres tubuh harus meningkatkan kortisol untuk tahan stres, tapi pada pasien ini yaitu HPA aksis tidak bisa respons yaitu kortisol tetap rendah. Akibatnya adalah hipotensi, tekanan darah 90/60, takikardi, mual, pusing. Ini adalah adrenal crisis. Secara hafalan cepat yaitu steroid lama sama dengan HPA tidur sama dengan stres saat stres, kemudian juga kolaps, yaitu jawaban yang paling benar CRH, ACTH, kortisol menurun karena semuanya ditekan oleh steroid jangka panjang. Nah, kenapa yang lain salah?
Yaitu CRH meningkat, ACTH meningkat, dan juga kortisol meningkat. Salah untuk kasus ini yaitu ini adalah respon normal tubuh saat stres, misalkan orang sehat saat operasi, infeksi berat, semua naik untuk melawan stres. B itu CRH meningkat, ACTH meningkat, kortisol menurun. Salah untuk kasus ini yaitu ini merupakan primary adrenal insufficiency atau Addison, yaitu masalah di kelenjar adrenal. Contoh adalah autoimun atau Addison disease, pendarahan adrenal atau Waterhouse Friderichsen. Otak teriak yaitu CRH dan juga ACTH naik, tapi adrenal tidak bisa produksi kortisol. Dia itu CRH menurun, ACTH menurun, kortisol meningkat, yaitu salah. Ini merupakan Cushing syndrome dari adrenal tumor. Adrenal produksi kortisol berlebihan sendiri, contoh adalah adrenal adenoma. Kortisol tinggi menyebabkan feedback negatif sehingga CRH dan juga ACTH turun. Ringkasan hafalan adalah normal stress itu menyebabkan peningkatan CRH, ACTH meningkat, kortisol meningkat. Steroid lama yaitu CRH menurun, ACTH menurun, kortisol menurun. Addison primer yaitu CRH meningkat, ACTH meningkat, kortisol menurun. Pituitari rusak yaitu CRH meningkat, ACTH meningkat, kortisol menurun. Cushing adrenal yaitu CRH menurun, ACTH menurun, kortisol meningkat. Kuncinya adalah steroid kronis sama dengan penyebab paling sering adrenal insufficiency sekunder. Saat stres yaitu harus naikkan dosis steroid atau stress dose. Kalau tidak yaitu menyebabkan adrenal crisis atau shock.